Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Sahabat Yusuf. Alhamdulillah sekarang kita bersama Profesor Ujang Koswara Ujang Koswara dari mana, Prof? dari Bandung. Dari Bandung. Nah sekarang kan dengan Profesor Ujang Koswara yang katanya sebagai pelitanya Indonesia. Masya Ya, Allah. Nah sekarang kita mau tahu nih, Prof, tentang kisahnya sebelum menjadi pencipta lampu gitu kan, menyaingi apa lampu-lampu yang sekarang gitu kan. Nah itu awal kisahnya itu seperti apa sih, Dok? Jadi begini, Masya Allah, pada tahun 2008 awal mulanya saya bergerak sedekah cahaya ini. Bahwa tahun 2008 ini awalnya ibu saya itu mencari-cari minyak tanah yang tadinya harganya 4.000 menjadi 15.000. Meskipun mahal, itu minyak tanah itu susah dan langka. Nah, kenapa ibu saya mencari minyak tanah? Karena di kampung halaman ibu saya itu belum ada listrik. Jadi minyak tanah itu untuk lampu cempor. Lampu cempor ya. Ternyata tahun 2008 ini adalah konversi minyak tanah ke gas. Jadi minyak tanah langka, sehingga dan mahal. Sudah mahal pun ya langka, nggak ada susah. Padahal ibu saya mencari minyak tanah untuk cempor ini untuk menolong keponakan saya yang minggu depan itu mau ujian nasional. Dia perlu belajar malam hari. Karena dengan ujian nasional nilainya disamakan dengan orang kota, tapi kesempatan belajar tidak sama. Ini kan ada rasa ketidakadilan. Kurang adil ya di sini. Nah di situ saya mencari tahu berapa sih jumlahnya yang senasib dengan ibu saya di Indonesia tahun 2008. Ketika saya cari tahu di Google, itu datanya itu mencengangkan ada 30 juta kakak yang belum ada listrik tahun 2008. Elektrifikasi itu masih 65% saat itu ya. Saya pikir ini bagaimana mereka supaya mendapatkan keadilan yang sama dengan orang-orang kota. Nah, dari situ saya mencari tahu karena saya backgroundnya bukan orang elektro, ya qadarullah aja karena ingin nolong ibu. Saya itu membeli HP. HP itu ada lampu senternya. HP ya, Nokia kayak gitu. Yang Nokia kecil itu yang namanya Asia dulu, itu Nokia Asia. Dilihatin ternyata itu ada lampu senternya. Ketika saya cari tahu ini apa sebetulnya, kok terang sekali gitu ya. Padahal dengan menggunakan baterai yang kecil kan kalau yang namanya HP. Ternyata itu namanya LED. LED itu singkatan dari lighting emitting dioda. Jadi pencahayaan ke depan itu bergeser dari lampu yang konvensional pindah ke LED. Nah saya cari tahu pabriknya di mana. Ternyata di dunia itu ada 3. Ada Cree Amerika, Nichia Jepang, Luminet Eropa. Nah dari situ saya cari tahu pabriknya yang di Amerika dan saya dapatkan komponen LED-nya. Belum jadi apa-apa waktu itu. Belum jadi apa-apa, cuma datang ke Bandung. Dari situ learning by doing oleh teman saya yang biasa tukang reparasi elektronik ya, ditambah dioda, ditambah apa dan sebagainya. Itu pun tidak langsung jadi, gagalnya beberapa kali, tapi berkat kesungguhan dan saya pun sebetulnya ingin menolong ibu dan membahagiakan ibu barangkali ya, itu dibimbing sama Allah. Dalam waktu 6 bulan jadilah lampu Limar namanya, sudah dipatenkan. Itu 1 watt, terang 10 watt sama dengan 10 watt, usianya bisa 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, setiap rumah dikasih 5, kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, kamar mandi lah gitu ya. Nah dari situ, dari 5 ini bagaimana supaya nyala? Saya bikin DC. Nah, sumber listrik itu kan susah karena memang yang bisa aja nggak masuk ya. Kalau tidak listrik ya menggunakan aki mobil, aki Avanza. Nah, untuk 5 lampu ini ternyata bisa 1 bulan. 1 bulan baru habis. Setelah 1 bulan dicas. Dicasnya di mana kan nggak ada listrik ya. Nah 1 desa itu dikasih genset kecil yang harganya 3 jutaan lah ya. Sekali ngecas itu bisa banyak. Itu genset kecilnya disimpan di desa atau di mesin. Tapi itu si yang udah misalkan profesor ngasih nih ke saya ya. Misalnya. Terus saya mau ngecas sama pihak mesinnya apakah di Rp2.000. Rp2.000 untuk 1 bulan, kurang nggak? untuk 2 jam pengecasan gitu. 2 pengecasan kurang nggak? 1 bulan kurang.
Ya kalau gensetnya tidak dipakai, biasanya suka disewakan untuk organ tunggal, untuk kebutuhan yang lain-lain, sehingga terjadi kegotong royongan di sini. Nah makanya lampu dimar ini mudah-mudahan menjadi sesuatu solusi yang cepat buat masyarakat yang sampai saat ini masih dijajah oleh kegelapan, dan Pancasilanya berupa kelimanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu belum terasa. Makanya mudah-mudahan dengan produk ini bisa bermanfaat buat sesama. Itu untuk kedepannya kan di daerah Bandung sendiri apakah udah semua terangi gitu? Jadi sebetulnya domisili produksi itu di Bandung saat ini. Dan yang luar biasa, ini bukan bikin pabrikan, tapi dibikin oleh anak-anak santri yang ada di pesantren sekitar Bandung. Oke, dan diproduksi juga oleh mantan-mantan preman yang memang sudah pensiun, yang udah insaf, dibikin. Jadi ini tidak ada pabriknya. Makanya Limar ini adalah hasil karya anak-anak yang memang punya keinginan untuk saling membantu. Ya, dan nanti menolong masyarakat yang belum ada listrik. Ini tidak berdaya, yang dibantu pun tidak berdaya. Seperti itu. Untuk lampu Limar sendiri udah ada kontribusi belum nih dari pemerintah itu sendiri? Jadi pemerintah ini berkontribusinya kita membantu program pemerintah dalam mempercepat bagaimana menerangi rakyat secara cepat. Seperti begitu. Saya kadang-kala diberikan rekomendasi untuk oleh pemerintah, misalnya bantuan-bantuan pendanaan dari dana CSR BUMN. Ini bisa dilakukan karena sangat instan. Misalnya contoh kenapa instan dan cepat. Di satu desa ada 1.000 rumah yang belum ada listrik. Kita datang hari ini, besok jam 9 pagi dibagikan, dipasang sampai jam 2, itu maghrib 1.000 rumah terang benderang dalam waktu sekejap. Pernah itu dok? Oh, itu sudah dilakukan karena Limar ini sudah terpasang kurang lebih 300.000 rumah se-Indonesia. Awal pertama kali mengenalkan produk Limar sendiri itu di mana dok? Pertama kali waktu itu yang pertama kali membeli ketika kamu produksi itu adalah pada Dahlan Iskan. Ketika jadi dirut PLN, dia memborong yang punya stok saya, lalu dia pasang untuk masyarakat yang belum ada listrik di daerah timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur waktu itu. Itu untuk pertama kali yang beli gitu? Ya yang beli, yang maksudnya yang mengapresiasi ya dengan CSR-nya PLN waktu itu. Kan sebelum ke Pak Profesor Dahlan Iskan kan sebelumnya ada kemana-kemana kan kemudian langsung sampai gitu kan? Itu membantu ibu saya dulu dipasang di daerah Garut. Di daerah Garut ibu saya pasang sudah oke, baru saya produksi massal, kurang lebih stoknya ada 5.000 rumah, itu diborong semuanya oleh PLN. Diborong semuanya dan dipasang untuk membantu penerangan di pelosok yang tidak terjangkau oleh kabel PLN. Dan ini untuk langkah kedepannya nih dok, Prof, kalau misalkan untuk kedepannya Profesor itu mau gimana nih, kan sekarang kan udah sabar gitu. Ya. Nah untuk kedepannya mau kayak seperti itu lagi atau ada perkembangan lagi gitu? Sebetulnya saya datang ke Abah ini pertama bahwa saya itu sebetulnya mentalkinkan ini kemarin ya ke Abah. Tapi dari satu sisi saya mencoba karena Abah bertanya tentang profesi saya bicara bahwa saya itu adalah penggerak Nusantara Bebas Gelap yang belum ada listrik ya. Akhirnya terjadi suatu dialog dan alhamdulillah Abah kelihatannya membuka diri dan tertarik. Nah kalau saya ketemu dengan Abah seperti ini merupakan anugerah. Jadi program Nusantara Bebas Gelap, masyarakat yang masih dijauh oleh kegelapan itu akan terjadi akselerasi atau percepatan dengan adanya Abah. Kita bikin program aja di sini nanti, namanya misalnya contohnya ya, bersama pesantren Sinarasa rakyat bersinar. Bersinar rumahnya dan bersinar hatinya. Rumahnya bersinar oleh produk lampu, hatinya oleh tati. Masya Allah. Cahaya ilahi. Nah jadi itu karena produknya kami ada 2, satu untuk rumah-rumah yang belum ada listrik, satu lagi untuk masjid yang tadi lampu untuk sorot itu yang 60 watt tapi terang sama dengan 600 watt dan itu bisa mobile untuk mengumpulkan untuk bencana alam sebagainya. Makanya saya sih sebetulnya belum sama Abah belum diiyakan, cuma pikiran kami
ketika Abah punya program yang namanya bersama Sirna Rasa Rakyat Bersinar, dan satu lagi bersama Sinar Raksa Masjid Bersinar. Ya, bersinar masjidnya, bersinar hatinya atau kolbunya. Bagus itu. Jadi ini maksud saya itu akan terjadi percepatan. Dan nanti produksinya membuatnya itu melibatkan santri yang ada di pesantren Sirna Rasa ini. Apakah itu akan diseleksi dulu apa langsung semua santri yang pengen gitu langsung? Sebetulnya bukan penyeleksian, karena jangan sampai datangnya saya ke sini merubah image dari pesantren menjadi pabrik lampu. Nggak boleh. Jadi sebetulnya ini hanya menambah wawasan buat para santri, bahwa para santri selama ini tidak hanya belajar kitab kuning, tapi belajar juga teknologi kekinian itu membuat lampu LED. Ada keilmuan itu. Jadi sekali lagi, bukan merubah santri menjadi pegawai pabrik bikin lampu, tapi memberikan pelajaran wawasan kepada para santri. Harus multi talent ya. Multi talent. Jadi apa yang dia praktekkan sebagai keilmuan, barangnya jadi itu pun bisa dipakai untuk nolong orang. Kan selama ini kalau prakarya sesuatu membuat misalnya dari bekas botol air mineral sudah jadi dinilai dibuang. Ya, Kalau ini enggak, bukan dibuang tapi memang bermanfaat. kalau yang kemarin kan ada tuh lampu yang tinggi. Ya. Nah, itu berapa watt tuh? Nah itu yang lampu tinggi itu untuk masjid. Untuk masjid Itu 60 watt tapi terangnya sama dengan 600 watt. kayak yang di jalan sini. Lampu jalan-jalan, lampu-lampu jalan. Tapi kita modifikasi menjadi bisa bergerak kemana-mana. Ya, bisa bergerak kemana-mana sehingga pada waktu malam hari bisa dipakai untuk mengumpulkan. Kalau mengumpulkan kan gelap gulita. Iya. Kalau ada longsor gelap gulita malam-malam. Kalau misalnya ada bencana alam, ada banjir, ada pernikahan tengah sawah aja bisa pakai ini. Makanya lampu ini ditaruh di masjid. Di masjid mana aja. Tapi itu adalah programnya bersama Sinar Rasa Masjid Bersinar. Ya, nanti jamaah masjid itu harus ditarget supaya apa? Hatinya bersinar juga. Saya ilahnya dapat. Bukan hanya masjidnya bersinar hatinya. Mungkin itu aja tuh ya. Baik. Bisa kita Ya. bincang-bincangkan. Mungkin kedepannya juga insya Allah pengen langsung ke tempat produksinya. Boleh. Jadi nanti saya lagi menyusun nanti dengan tim pondok pesantren di sini di bawah bimbingan Abi Dadar. Insya Allah di sini kita akan membuat judulnya dulu adalah bersama Sinar Rasa Rakyat Bersinar, bersama pesantren Sirna Rasa Masjid Bersinar. Bersinar rumahnya, bersinar masjidnya, kolbunya pun bersinar. Nah nanti dari situ kita akan turunkan siapa yang produksi, oke? Siapa SDM yang terlibat, bagaimana logistik, bagaimana cara pendanaan. Itu akan holistik. Jadi bukan hanya datang ke sini mengajarkan, setelah jadi bingung mau kemana, juga seperti itu. Harus ada marketingnya tuh. Harus semuanya tersampaikan karena dari harapan kami dan minta restu ke Abah, ya kita bisa memperbanyak saudara-saudara kita yang bisa menjadi satu iman dengan mengikuti talqin zikir ini nantinya. Mungkin itu. Kalau alamat lengkapnya juga di mana ya? Kalau di Bandung alamat lengkapnya di Jalan Kilimanjaro 30, Pinus Regensi, di Bypass Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta ya. Mungkin itu aja itu. Mungkin itu aja yang bisa Profesor dapat sampaikan ilmunya. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.